Jadi di situ kita mempelajari emotional intelligence, hubungannya dengan kegagalan, dengan penolakan, dan hal-hal yang ada di luar kendali manusia. Dan itu merupakan salah satu aspek yang cukup penting ya kita pelajari sebagai individu, di mana respon kita terhadap sesuatu itu bisa membuat kehidupan kita lebih baik atau lebih buruk gitu kan. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas minggu pertama dan kedua pelatihan AWS Restart ya, maka di video kali ini kita akan membahas salah satu modul dari program pelatihan AWS Restart, yakni Professional Skills atau Soft Skill. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai cloud computing ya, di modul AWS Restart itu terdapat pelatihan Professional Skills atau kita mengenalnya dengan Soft Skill gitu kan. Nah, Professional Skill atau Soft Skill ini merupakan salah satu pembelajaran yang biasanya akan teman-teman dapatkan di berbagai pelatihan ya. Professional skill atau soft skill itu merupakan sifat dan kepribadian seseorang gitu kan. Di bagian pertama modul AWS Restart ini, di mana berisi professional skills atau soft skill, itu kita mempelajari mengenai diri kita sendiri gitu kan. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai cloud computing ya, kita belajar mengenai diri kita sendiri. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab ya, yang nanti akan berhubungan dengan bagaimana sifat dan kepribadian kita. Professional skill dan soft skill ini berhubungan erat dengan learner assessment yang sebelumnya sudah kita lakukan. Jadi ketika kita mendaftar untuk masuk ke program ini ya, ada learner assessment di mana di situ kita menjawab pertanyaan yang akan menggambarkan kepribadian atau sifat kita. Salah satu pertanyaan ya yang menarik untuk dibahas adalah terkait dengan apakah kita tertarik untuk mencoba hal baru gitu kan. Pasti semua orang tertarik ya untuk mencoba hal-hal baru gitu kan. Sesuatu hal yang sebelumnya belum kita ketahui dan kita ingin mempelajarinya pasti merupakan sebuah tantangan yang menarik gitu kan. Ketika kita menjawab pertanyaan itu ya di learner assessment, ada pertanyaan lanjutan di mana kita harus menjawab bagaimana respon kita terhadap sebuah kegagalan gitu kan. Ketika kita mencoba hal baru ya, apakah kita berharap terjadi kegagalan ataukah tidak? Pastinya ya, ketika kita mencoba hal baru, kita berharap adanya kegagalan gitu kan. Entah itu gagal 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, tidak masalah. Selama dari kegagalan tersebut kita belajar sesuatu gitu kan. Jadi salah satu aspek yang harus teman-teman perhatikan adalah bagaimana nanti teman-teman menghadapi sebuah kegagalan. Apakah kegagalan tersebut berdampak negatif pada kepribadian kita ataukah kita justru tertantang agar kegagalan tersebut berubah menjadi keberhasilan gitu kan. Salah satu materi yang menarik untuk dibahas ya di professional skill atau soft skill adalah terkait dengan emotional intelligence ya. Jadi emotional intelligence ini merupakan salah satu aspek dalam diri seseorang mengenai bagaimana mereka merespon sesuatu yang di luar kendali mereka. Jadi ketika kita menghadapi kegagalan atau menghadapi penolakan, bagaimana respon kita gitu kan. Apakah respon kita negatif ataukah respon kita justru bisa melihat dari sudut pandang positif gitu kan. Dan itu merupakan skill yang banyak diperlukan di zaman sekarang. Jadi di situ kita mempelajari emotional intelligence, hubungannya dengan kegagalan, dengan penolakan, dan hal-hal yang ada di luar kendali manusia. Dan itu merupakan salah satu aspek yang cukup penting ya kita pelajari sebagai individu, di mana respon kita terhadap sesuatu itu bisa membuat kehidupan kita lebih baik atau lebih buruk gitu. Misalnya ketika kita berinteraksi dengan orang lain ya, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain adalah sifat dan kepribadian kita gitu kan. Bagaimana mereka merespon adalah sifat dan kepribadian mereka. Ketika sifat dan kepribadian orang lain ini negatif ya, jangan sampai mempengaruhi sifat dan kepribadian kita. Nah, selain dari emotional intelligence tadi, ada beberapa pertanyaan di mana kita harus menjawab pertanyaan mengenai apa yang dipikirkan orang lain terhadap kita. Tetapi, yang harus menjawab pertanyaan tersebut adalah kita sendiri, gitu kan. Artinya, pertanyaan tersebut akan merepresentasikan apakah kita mengetahui kelemahan kita. Jadi, banyak orang yang memang tidak tahu kelemahannya, gitu kan. Hal-hal negatif apa yang mungkin dilihat orang lain ke kita. Tetapi kita bisa dengan mudah menjawab pertanyaan hal-hal positif yang dilihat orang lain ke kita gitu kan. Apakah kita pekerja keras ataukah kita orangnya konsisten, tepat waktu, itu mudah. Tetapi hal-hal negatif apa yang mungkin dipikirkan oleh orang lain terhadap kita, itu merupakan sesuatu hal yang harus kita jawab.
pastinya itu menggambarkan apakah kita mengetahui kelemahan kita sendiri atau tidak, gitu kan. Banyak orang yang sebetulnya mengetahui kelemahan diri mereka sendiri ya, tetapi mereka tidak peduli, gitu kan. Atau mereka justru menginginkan lingkungan mereka yang menyesuaikan dengan kepribadian mereka, gitu kan. Padahal di dunia kerja ya, ketika kita masuk ke lingkungan baru, kita harus menyesuaikan dengan lingkungan kerja tersebut dan membawa pengaruh positif, gitu kan. Ketika kita mengetahui ada kelemahan ya di dalam diri kita, apakah kita akan memperbaikinya atau tidak, itu kembali lagi ke kita. Tetapi salah satu modul dari professional skill tersebut akan membuat kita menjawab pertanyaan tersebut yang akan mengindikasikan apakah kita menyadari kelemahan kita atau tidak. Setelah tadi kita mengenal seluk-beluk mengenai diri kita sendiri ya, selanjutnya yang juga dipelajari di modul adalah terkait dengan bagaimana kita merekrut orang lain. Jadi kita tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi kita juga harus melihat dari sudut pandang orang yang akan mempekerjakan kita, apakah yang harus kita lihat, gitu kan. Dan banyak perusahaan zaman sekarang yang merekrut seseorang itu tidak perlu mengetahui kemampuan teknikal mereka, karena kemampuan teknikal mereka ya pasti sudah dijabarkan secara jelas di CV kan, atau kurikulum vitae. Jadi dengan melihat kurikulum vitae seseorang, CV seseorang, kita sudah tahu kemampuan teknikal mereka. Tapi bagaimana dengan kepribadian dan sifat mereka, itu harus kita nilai. Dan di situ kita belajar apa yang harus kita pertimbangkan dan kita nilai ketika akan merekrut seseorang. Jadi kita tidak hanya dipersiapkan ya dengan mengetahui seluk-beluk mengenai diri kita sendiri, kemudian emotional intelligence, tetapi kita juga bisa melihat dari sudut pandang orang yang ingin merekrut kita. Dan yang terakhir yang menarik untuk dibahas adalah terkait dengan pembuatan resume atau CV. Jadi tidak hanya kita belajar mengenal diri kita, kemudian melihat dari sudut pandang orang yang ingin merekrut kita, tetapi kita juga dibekali kemampuan untuk merepresentasikan diri kita secara positif, gitu kan. Jadi pembuatan resume tadi akan berhubungan dengan pekerjaan yang ingin kita lamar dan kita masuki. Jadi itu tadi 3 poin utama yang kita pelajari di professional skills atau soft skill pelatihan AWS Restart ini. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bisa bermanfaat.